Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Good morning everybody, how are you? Pada kesempatan kali ini kembali Pak Guru akan membantu kalian belajar bahasa Inggris, khususnya yang berkaitan dengan grammar atau tata bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan kembali menjelaskan yaitu tentang simple present tense, karena ini akan sering kita gunakan ketika kita akan membuat teks deskriptif. Untuk itu janganlah kalian putus asa ketika belum memahaminya. Teruslah belajar, semangat, dan selalu bertanya kepada Pak Guru atau siapapun yang bisa kalian mintai pertolongan untuk menjawab berbagai masalah yang berkaitan dengan simple present tense. Baiklah anak-anak, kita mulai saja. Apa yang dimaksud dengan simple present tense? Dijelaskan bahwa simple present tense adalah sebuah tenses yang digunakan pada saat suatu kejadian atau peristiwa sedang berlangsung sekarang ini ataupun kejadian yang berlangsung secara berulang kali atau kebiasaan. Tenses ini adalah merupakan jenis tenses yang paling sering dipakai dalam bahasa Inggris. Atau kalau kita lihat dalam tabel ini, simple present ini digunakan pertama dalam menjelaskan habit atau kebiasaan. Contohnya, I always drink coffee at work. Saya selalu minum kopi pada waktu bekerja. She gets up at 7 a.m. every day. Saya bangun pagi jam 7 setiap hari. They usually eat dinner at home. Mereka biasanya makan malam di rumah. Kemudian yang kedua menjelaskan general facts atau truth, kebenaran umum atau fakta. Contohnya, the earth is not flat. Bumi tidak datar. The sun rises in the east. Matahari terbit dari sebelah timur. Water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada derajat 100 derajat Celcius. Dan yang ketiga, simple present digunakan untuk menjelaskan kebenaran yang terjadi pada saat sekarang. Contohnya, he works on Wall Street. Dia bekerja di Jalan Wall. She is 60 years old. Dia berusia 60 tahun. We live in New York. Kami tinggal di New York. Kemudian yang keempat, simple present digunakan untuk menjelaskan jadwal atau masa depan. Contohnya, my train arrive tomorrow. Kereta apiku tiba besok. We fly to Paris on Monday. Kita terbang ke Paris pada hari Senin. Classes begin next week. Pelajaran mulai pekan depan. Kemudian simple present tense ini digunakan kata-kata yang sering mengiringinya. Ada always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, atau never, tidak pernah, dan lain sebagainya. Ini untuk menunjukkan berapa kali hal itu terjadi. Untuk always, usually, often itu mencapai 100% terjadinya. Kemudian sometimes ini 50%, kalau never 0%. Contohnya dalam kalimat, Dad always cooks the dinner. Ayah selalu masak makanan malam. Mom usually gets up early. Ibu selalu bangun pagi. Cindy often serve the net. Cindy sering serving bersih. Tim sometimes bangs the door. Tim kadang-kadang memukul pintu. Bob never goes to school late. Bob tidak pernah berangkat sekolah terlambat. Kemudian untuk kata kerja he dia laki-laki, she dia perempuan, dan it pengganti benda dan kata benda tunggal, maka dalam simple present tense verbnya diberi tambahan s. Ada juga yang berakhiran dan way itu diganti i dan ditambah s, ada yang ditambah is. Contohnya live menjadi lives. Sit menjadi sits, stay menjadi stays. Kemudian yang berakhiran dengan way ini diganti dengan i dulu baru ditambah s. Try menjadi tries, carry, carries.
Kemudian yang berakhiran dengan S, Z, CH, X, ini ditambahi IS. Miss menjadi Mrs, Bus menjadi buses, Cats menjadi catches, fixes. Kemudian ini pengecualian yang berakhiran dengan O, ini ditambahi dengan IS. Go menjadi goes, do menjadi does. Kemudian ini aturan dalam simple present tense. Untuk subjek yang tunggal, ini kata kerjanya diberi tambahan S. Untuk subjek yang jamak, ini subjeknya ditambah S, kata kerjanya tidak ada S-nya. Contohnya, dalam subjek yang tunggal, that boy feeds his cat twice a day. Anak laki-laki itu memberi makan kucingnya 2 kali sehari. Kamu lihat di sini feeds-nya ditambahi S. Kemudian untuk subjek yang jamak, maka ditambahi S, kata kerjanya tidak ada S-nya. Contohnya, my brothers feed their cats twice a day. Kakak-kakakku memberi kucing-kucingnya 2 kali sehari. Nah, ini contoh lain dari simple present tense, yaitu yang kata kerjanya diberi tambahan S karena subjeknya tunggal. Contohnya, Mary feeds her dog. Mary memberi makan anjingnya. Peter enjoys the food. Peter menikmati makanannya. Tim always cooks the dinner. Tim selalu memasak makanan malam. Kemudian yang diberi tambahan IS, contohnya Tim watches TV every night. Tim melihat televisi setiap malam. May usually dresses in pink. May selalu memakai pakaian warna pink. Kemudian Bob never washes his car. Bob tidak pernah mencuci mobilnya. Kemudian kata kerja yang tadinya berakhiran dengan Y, ini diganti dengan I dan diberi tambahan IS kalau subjeknya tunggal. Contohnya, the baby cries loudly. Bayi itu menangis dengan keras. Peter carries a heavy bag. Peter membawa sebuah tas berat. Tina dries the dishes every night. Tina mengeringkan hidangannya setiap malam. Sekarang perhatikanlah penjelasan Pak Guru tentang tabel ini, yaitu dalam kalimat positif, negatif, dan question pertanyaan. Contohnya, I start, saya mulai. Dibuat kalimat negatif, tambahkanlah do not atau disingkat don't, sehingga kalimatnya menjadi I do not atau I don't start, saya tidak mulai. Kalau dibuat dalam kalimat tanya, maka pindahkanlah do di depan subjek, sehingga menjadi do I start, apakah saya mulai. Demikian juga you start, kamu mulai, maka menjadi you do not atau you don't start, kamu tidak mulai. Dibuat kalimat tanya, do you start, apakah kamu mulai. Kemudian he starts, dia lelaki mulai. Kalau dibuat kalimat negatif, tambahkanlah does not atau disingkat doesn't. He does not atau doesn't start, dia tidak mulai. Kalau dibuat kalimat tanya, pindahkanlah does di depan he. Jadi does he start, apakah dia mulai. She start, kalau dibuat kalimat negatif, she doesn't atau does not start, dia tidak mulai. Dalam kalimat tanya, does she start. Kemudian it start, kalau kalimat negatif, it doesn't atau does not start. Kalimat tanya, does it start. Kemudian we start, kami mulai. Dibuat kalimat negatif, we do not atau don't start, kita tidak mulai. Dibuat kalimat tanya, do we start, apakah kita mulai. You start, kamu mulai. Kalau kalimat negatif, you do not atau don't start, kamu tidak mulai. Kalimat tanya, do you start, apakah kamu mulai. They start, mereka mulai. Kalau dibuat kalimat negatif, they do not atau don't start, mereka tidak mulai. Kalau kalimat tanya, do they start, apakah mereka mulai. Nah, kemudian kamu perhatikan lagi, yaitu contoh-contoh yang ada dalam tabel ini tentang simple present tense kembali. I am an engineer, saya seorang insinyur. Kalau dibuat kalimat negatif,
maka tambahkanlah am not menjadi I'm not an engineer, saya bukan seorang insinyur. Kemudian kalau dibuat kalimat tanya, I am engineer, apakah saya seorang insinyur? Jawabannya yang pendek adalah yes you are, ya saya insinyur. Atau no you are not, tidak, kamu bukan insinyur. Kemudian you are a student, kamu seorang siswa. Kalau kalimat negatifnya you are not a student, kamu bukan siswa. Jawabannya kalau dibuat kalimat tanya, are you a student, apa kamu seorang siswa? Short answernya adalah yes I am, ya saya seorang siswa. Kalau bukan maka no I am not, bukan, saya bukan siswa. He is in the room, dia berada di ruangan. Dalam kalimat negatif menjadi he is not in the room, dia tidak berada di ruangan. Dan dalam kalimat tanya yaitu is he in the room, apakah dia berada di ruangan? Dan jawabannya yang pendek adalah yes he is, ya dia berada di ruangan. Atau no he is not, dia tidak berada di ruangan. Kemudian she is my mother, dia adalah ibu saya. Kalimat negatifnya she is not my mother, dia bukan ibu saya. Kalimat tanyanya is she my mother, apakah dia ibu saya? Jawaban pendeknya yes she is, ya dia ibu saya. Atau no she is not, dia bukan ibu saya. It is a cat, itu adalah kucing. Kalimat negatifnya it is not a cat, itu bukan kucing. Kalimat tanya is it a cat, apakah itu kucing? Jawaban pendeknya yes it is, ya itu kucing. Kalau tidak no it is not. Kemudian we are friends, kami adalah teman. Kalau kalimat negatifnya menjadi we are not friends, kami bukan teman. Kalimat tanyanya are we friends, apakah kami teman? Jawaban pendeknya yes we are, ya kami adalah teman. Atau no we are not, bukan, kami bukan teman. Dia dentist, mereka adalah dokter gigi. Kalau kalimat negatifnya they are not dentist, mereka bukan dokter gigi. Kalimat tanya are they dentist, apakah mereka dokter gigi? Yes they are, ya mereka dokter gigi. Atau no they are not, tidak, mereka bukan dokter gigi. Kemudian perhatikanlah contoh lain dari penjelasan Pak Guru ini, lihat di tabel ini. Ini masih dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif agar kamu lebih paham. I am a doctor, saya adalah seorang dokter. Kalau kalimat negatif menjadi I am not a doctor, saya bukan seorang dokter. Kalimat negatif pindahkanlah am di depan subjek. Am I a doctor, apakah saya seorang dokter? You are an engineer, kamu adalah insinyur. Kalimat negatifnya you are not an engineer, kamu bukan seorang insinyur. Kalimat tanyanya are you an engineer, apakah kamu seorang insinyur? He is at home, dia berada di rumah. Kalimat negatifnya he is not at home, dia tidak berada di rumah. Kalimat tanyanya is he at home, apakah dia di rumah? Dan she is my sister, dia adalah saudara saya. Kalimat negatifnya she is not my sister, dia bukan saudara saya. Kalimat interrogatifnya is she my sister, apakah dia saudara saya? Dan it is a dog, apakah itu adalah anjing? Kalimat negatifnya it is not a dog, itu bukan anjing. Kalau dibuat kalimat tanya menjadi is it a dog, apakah dia anjing? We are friend, kami adalah teman. Kalimat negatifnya we are not friend, kami bukan teman. Kalimat tanyanya are we friend, apakah kita teman? They are farmer, mereka petani. They are not farmer, mereka bukan petani. Apakah mereka petani? Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau dalam kalimat positif, negatif, interrogatif yang dengan menggunakan kata kerja? Bagaimana cara mengubah kalimat dari positif, negatif, dan interrogatif? Perhatikanlah tabel ini.
Contohnya I live, saya tinggal. Kalau dibuat kalimat negatif, tambahkanlah do dan not, atau disingkat menjadi don't. I don't live, saya tidak hidup. Dan kalau dibuat kalimat interrogatif menjadi do I live, apakah saya hidup. Dan you live, kamu hidup. Dibuat kalimat negatif, you don't live, kamu tidak hidup. Do you live, apakah kamu hidup. He lives, dia laki-laki hidup. Ini ada tambahan S-nya. Kalimat negatifnya, he doesn't live, dia tidak hidup. Does he live, apakah dia hidup. It live. Kemudian kalimat negatifnya, it doesn't live. Kalimat interrogatifnya, does it live. Kemudian we live, kami hidup, menjadi we don't live. Do we live? Kemudian you live, you don't live. Kemudian kalimat interrogatifnya, do you live. They live, they don't live. Do they live. Kemudian ini ada contoh-contoh lain untuk membantu kalian memahami simple present tense. Ini ada 20 contoh kalimat simple present tense. Silakan dibaca sendiri ya. Contohnya number 1 itu, it usually rain every day here. Hari biasanya hujan setiap hari. It smell very delicious in the kitchen. Ini baunya sangat sedap di dapur. We generally sing song all together. We go to a gallery every Sunday. Does he write an email? Apakah dia menulis email? Yaitu yang dicetak tebal, itu yang di tengah itu adalah kata kerja, sedangkan yang di dalam kalimat tanya itu adalah auxiliary verb. Nah, itu contoh-contoh kalimat simple present tense. Nah, itu adalah contoh-contoh tentang kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam simple present tense. Kamu nanti akan bisa memahaminya dengan tidak hanya mendengarkan dari Pak Guru, tapi belajar sendiri. Kemudian ini ada contoh lagi kalimat positif, yaitu Andi goes to Bali to meet his family. Andi pergi ke Bali untuk bertemu keluarganya. They took some picture of Bali's view yesterday. Mereka motret pemandangan Bali kemarin. She wanted to return the book to the library. Dia ingin mengembalikan buku itu ke perpustakaan. Kemudian kamu lihat kalau bagaimana kita ingin mengubah dalam kalimat negatif, bagaimana tadi, ini contohnya tambahkanlah yaitu doesn't atau do atau did. Andi doesn't go to Bali to meet his family. They didn't take some pictures of Bali's view yesterday. She didn't want to return the book to the library. Dan kalau dalam bentuk kalimat tanya, ini contohnya, does Andi go to Bali to meet his family? Apakah Andi pergi ke Bali untuk menemui keluarganya? Did they take some pictures of Bali views yesterday? Apakah mereka motret pemandangan di Bali kemarin? Did he want to return the book to the library? Apakah dia ingin mengembalikan bukunya ke perpustakaan? Nah, saya pikir ini saja yang bisa Pak Guru sampaikan dalam kesempatan kali ini. Teruslah belajar, jangan putus asa, dan semangat belajar sambil terus berdoa kepada Allah SWT, sehingga kamu akan berhasil dalam belajarnya. Oke, thank you very much for your attention. See you later in next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.